Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, senang rasanya saya Yusuf Abinayuri di pagi hari ini kembali bisa hadir di ruang dengar Anda di pagi hari ini, tentunya dalam program Renungan Pagi FKRM di edisi Rabu 26 Agustus 2020 yang pasti hanya di Marta FM Tasikmalaya. Setiap pagi kami selalu berharap kondisi Marhamenia dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap punya spirit untuk mendapatkan keberkahan hidup setiap harinya. Keberkahan bermakna aziyadah fil khair, menambah kebaikan dan terus menambah kebaikan. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang panjang usianya dan bertambah ataupun bagus amalnya. Mari kita azamkan setiap hari kita bertambah kebaikan dan setiap hari kita hindarkan diri dari dosa dan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa dan maksiat itu adalah hal yang akan membuat kita merasa tidak bahagia, merasa rugi dan bahkan nanti akan binasa ataupun celaka. Barangkali seperti biasa kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Silahkan Anda bisa gunakan line telepon di 334 388 atau bisa menggunakan line message dan juga WhatsApp, atau bisa phone WhatsApp silahkan di 0811 2110 13. Baik, Martamania dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita akan mencoba untuk merecall kembali gitu ya, bagaimana hikmah-hikmah dari ibadah yang rutin kita lakukan setiap hari, ibadah yang tidak boleh tidak, bagaimanapun kondisinya diri kita, selama kita masih mempunyai kesadaran, maka ibadah ini adalah ibadah yang tidak boleh tidak, harus kita laksanakan. Beda dengan ibadah yang lainnya. Ketika ada uzur yang syar'i, maka ibadah tersebut bisa gugur ataupun diganti pelaksanaannya. Ibadah haji hukumnya wajib bagi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang punya kesanggupan menempuh perjalanannya, baik ilmunya, hartanya. Bahkan hari ini kuota gitu ya, kuota hajinya kita dapat. Ketika ternyata sudah punya biaya, ilmunya sudah ada, sehat dan afiat, tetapi kuotanya nggak bisa disegerakan, maka ibadah hajinya belum terlaksana materinya. Ya. Atau mungkin nggak punya biaya, nggak punya budget untuk ibadah haji, ya nggak bisa gitu ya, kecuali Allah menakdirkan ke depannya nanti ada orang yang bisa menjadi wasilah kita berangkat haji. Atau misalnya bab saum, ada orang yang tidak sanggup saum, apakah terkait dengan kesehatannya ataukah memang fisiknya lemah, atau memang terkait dengan pekerjaannya. Termasuk orang yang alladzina yutiqunahu, orang-orang yang lemah melaksanakan saum, maka saumnya gugur, diganti dengan fidyah gitu. Zakat pun sama. Kalau orang nggak mampu zakat, ya bukan muzaki namanya. Orang bisa menjadi mustahik zakat, begitu kan marhamania. Tetapi ibadah yang satu ini tidak boleh tidak, kapanpun dimanapun, sehat ataupun tidak sehat, mukimkah atau sedang safarkah, wajib dilaksanakan, yaitu ibadah sholat marhamania. Nah, hari ini kita akan coba untuk merecall kembali pemahaman kita tentang hikmah, sejuta hikmah di balik ibadah sholat ini marhamania. Baik,
Pertamanya yang pertama adalah yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 45. Allah sudah sangat jelas dan sharih menjelaskan bahwa wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan ayat ini bahwa hikmah sholat itu adalah sebagai protektor ya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, dari semua kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, dari hal-hal yang fahsya dan munkar. Sholat itu adalah pencegah. Marhamania. Nah, bagaimana kita bisa melihat sholat sebagai pencegah hal tersebut? Maka kalau kita harus membagi sholat secara umum, sholat itu ada dua macam, marhamania. Ya, ada sholat yang sifatnya ritual formal yang kita bagi dengan 5 waktu, sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan juga asar. Atau juga ada sholat sunat, ya, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat duha, atau sholat yang menyertai sholat wajib, namanya rawatib. Nah, itu sholat perspektif ibadah yang ritual dan formal. Di sana ada juklak dan juknis yang harus kita perhatikan, teman-teman. Tidak bisa kita kemudian sembarangan sholat, enggak. Karena sifatnya ritual dan formal, maka harus ada legalitas formalnya gitu, teman-teman. Ini harus ada petunjuk praktis dan teknis, harus ada aturan undang-undang yang SOP yang melakukan ataupun memberlakukannya. Maka tidak ada orang yang kemudian sholat tidak boleh dengan sekemaunya aja gitu. Nggak bisa dia kemudian rumah orang melohor 2 rakaat gitu ya, tanpa ada sebuah syariat. Subuh misalnya karena dia masih punya fisik yang prima, subuh segar kene ya 4 rakaat ya subuh, nggak bisa gitu juga maknanya ya. Harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Nah, yang kedua maknanya itu ada sholat yang sifatnya maknawi gitu ya. Yang tadi hakiki itu formal, yang kedua sholat yang sifatnya maknawi, yang esensi maknanya. Artinya value atau nilai-nilai sholat yang ada di ritual itu kemudian diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Itu pun namanya sholat perspektif maknawi maknanya ya. Seperti apakah? Misalnya gini, kan kita di dalam sholat itu nggak bisa ngobrol sama temennya ya, nggak bisa ngomong sembarangan kan. Saat kita sholat, kita bercakap 1 kata saja, gugur sholatnya. Harus dimulai dari awal lagi, batal sholatnya sama temennya. Padahal bercakap itu fitrah manusiawi, hal yang ibahah maknanya ya. Tetapi dalam sholat, hal yang dibolehkan itu menjadi diharamkan. Kita kemudian menjaga mulut kita agar tidak keluar ucapan-ucapan di luar bacaan sholat. Gitu maknanya. Kemudian juga kita misalnya ketika mau sholat harus menjaga dulu kebersihan kita. Dari hadas, dari fudolat, ya, dari kotoran dan sebagainya. Maknanya pun dengan tempat sholat kita harus kita jaga agar tetap bersih. Maknanya seandainya kita sholat dengan tidak wudu dulu, maknanya maka tidak sah sholatnya. Nah, kemudian saat kita berjamaah, maknanya misalnya kita saat berjamaah, siapapun imamnya, kita tentu akan taat pada imam maknanya ya. Nggak mentang-mentang misalnya kita ini pejabat loh maknanya, pejabat eselon misalnya. Kita ini pejabat
Pemkot ataupun bahkan Pemprov dan sebagainya, maka siapapun imamnya, apakah dia imamnya adalah punten rakyat biasa, bahkan ada abang beca jadi imam, maka si pejabat yang jadi makmum itu harus taat. Harus taat pada imam. Atau misalnya si makmum itu orang yang prima, ya, seger sehat. Kemudian imamnya qadarullah biidznillah misalnya tubuhnya kurang sehat. Kemudian si imam baca bacaannya yang pendek-pendek. Setelah baca waladhdallin amin, maka si imam membacanya surat Al-Toinakal Kautsar, surat Al-Kautsar. Padahal harapan si makmum imam bacanya Al-Baqarah misalnya gitu ya. Imam bacanya yang panjang-panjang misalnya seperti itu. Tetapi pada faktanya imam malah baca yang pendek-pendek. Maka meskipun kondisi makmum ingin baca Al-Baqarah yang panjang karena masih punya tenaga, tubuh yang prima, tetap saat imam takbir. Innama ju'ilal imamul yu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk disempurnakan, untuk diikuti, ditaati. Pun misalnya, ya, Anda dalam hati menginginkan pada saat sujud itu imam berlama-lama membacakan doa-doa yang lainnya. Anda ingin syahdu dalam sujud, tetapi pada faktanya imam sujudnya sesuai dengan standar saja. Baca doanya Subhana rabbiyal a'la, atau yang agak panjang dikit. Nah, misalnya gitu imam kemudian bangkit dari sujud, maka Anda pun harus segera bangkit. Jangan berlama-lama Anda. Imam sudah bangkit dari sujud, Anda berlama-lama, enggak boleh gitu. Harus mengikuti imam. Nah, hal-hal ini yang ada dalam ibadah sholat yang ritual ini, yang formal ini, kemudian dibawa ke ranah praktek di masyarakat, dibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah sholat yang esensi, sholat yang maknawi. Dan inilah yang nanti menjadi faktor kenapa gitu ya. Di antaranya kenapa Allah memberikan vonis fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Apa di antaranya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Di antaranya indikasinya adalah orang yang lalai di luar sholat. Sholatnya bagus, sholatnya baik, sesuai dengan SOP. Tapi di luar sholat yang formal itu dia tidak sholat. Dia tidak mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah sholat yang dilakukan setiap hari. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang pertama yang Allah tulisnya itu adalah orang yang lalai dari sholatnya, bukan dalam sholatnya, tapi dari sholatnya. Kalau kita ingin mengimplementasikan hal ini dalam kehidupan kita, ya, baik dalam usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, ketika misalnya agar perusahaan Anda, lembaga Anda, instansi Anda yang Anda pimpin, tempat kerja Anda yang Anda ada di sana, kemudian terbebas dari fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar perspektif urusan duniawi misalnya, tidak ada kejahatan yang masif, tidak ada kecurangan, tidak ada keburukan ataupun manipulasi yang tersistem, tidak ada. Maka pastikan semua karyawan Anda, pastikan semua stakeholder dalam perusahaan Anda, dalam organisasi Anda, semuanya pastikan
sholatnya dengan dua hal ini. Sholatnya yang ritual formal itu harus sesuai dengan standar materia. Dari waktunya jangan ditunda-tunda gitu ya. Segerakan, kalau bisa segerakan, begitu adzan break semuanya, ayo kita sholat. Kemudian juga pastikan bahwa SOP teknisnya terjaga. Tidak buru-buru. Kemudian berjamaah pelaksanaannya. Kemudian juga qobla ba'danya dijaga juga. Pastikan semua stakeholder perusahaan Anda, lembaga Anda, pekerjaan Anda itu menjaga sholat dalam perspektif ritual formalnya. Kemudian oleh Anda diarahkan agar nilai-nilai sholat tersebut diimplementasikan dalam perusahaan Anda, dipraktekkan di lembaga Anda, diaktualisasikan dalam pekerjaan Anda. Maka saya optimis ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nanti sholat yang dilaksanakan oleh karyawan Anda, tim Anda, rekan Anda itu akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar perspektif urusan duniawi Anda. Nggak ada korupsi misal, ya, nggak ada kecurangan misal. Kompetisinya dalam ranah yang positif, ya. Tidak ada misalnya konflik dalam hal kecil gitu yang kemudian membesar, tidak ada. Kenapa? Karena masing-masing tim Anda, masing-masing stakeholder dalam urusan bisnis Anda, perusahaan Anda, lembaga Anda, pekerjaan Anda, semuanya menjaga sholat perspektif maknawi dan perspektif hakiki atau ritual formal. Jadi itu meremehnya. Pastikan. Maka bangun sebuah kultur di usaha Anda, lembaga Anda. Sholat, utamakan sholat dan keselamatan kerja. Utamakan sholat, meremehnya. Pastikan pada karyawan Anda agar menjaga sholat. Jangan menunda bahkan meninggalkan sholat. Ya, kalau Anda bergerak di bidang misalnya transportasi lah, Anda pengusaha bis misalnya, bikin SOP bahwa seluruh supir, kondektur ketika waktu azan tiba misalnya harus transit ke masjid dulu untuk ibadah sholat. Atau boleh Anda bikin sistem juga misalnya, karena penumpang itu ada yang muslim, ya kebanyakan muslim misalnya, maka di bis Anda bikin sebuah misalnya reklame kecil tentang sunnah sholat sedang safar. Boleh sholat di kendaraan, boleh wudhu diganti dengan tayamum dan seterusnya. Itu sebagai edukasi juga teman-teman ya. Pada intinya adalah semua stakeholder harus menjaga sholat perspektif hakiki, ritual formal, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, rawatib dan seterusnya, dan juga diarahkan untuk mengimplementasikan value-value yang terkandung dalam sholat pada kegiatan rutinitas seperti biasanya. Baik, itu materi yang pertama. Yang kedua adalah sholat itu sarana berdialog, bercakap-cakap antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum idza qama yusalli innama yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunaji. Hadis riwayat Al-Hakim. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika sedang berdiri untuk sholat, innama yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat, makanya berbisik, bercakap-cakap dengan Rabb-nya. Falyanzur kaifa yunaji, maka perhatikanlah bagaimana ia harus berbisik, bagaimana ia harus bercakap-cakap, berbicara dengan Rabb-nya.
Maka kita harus bangun awareness, kesadaran bahwa ketika kita mulai takbir Allahu Akbar, maka saat itulah kita sedang bercakap dengan Allah, berbisik dengan Allah. Kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan, karena kita sedang berbincang, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan harus terkonek, harus ada koneksi. Makanya kita harus fokus dan kita kemudian menghadirkan diri kita, hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa yang lainnya, kita harus ihsan, merasa Allah berada di hadapan kita dan kita kemudian menyampaikan apa yang kita harapkan, kita bincangkan, kita bisikkan apa yang kita harapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini kemudian nanti dikuatkan oleh apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Zilalil Quran, tafsir surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sayyid Qutb menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa. Kata beliau, innas sholata silatun wa liqa'un bainal 'abdi wa rabb. Sesungguhnya sholat itu silatun, koneksi, komunikasi. Antara siapa? Antara hamba dengan Rabb-nya. Kata beliau, sudah sangat jelas kalimatnya bahwa sholat itu adalah proses komunikasi dan perjumpaan antara hamba dengan Rabb-nya. Pertanyaannya adalah, selama ini kita sholat merasa tidak sedang ngobrol dengan Allah. Selama ini kita kemudian menghadap kiblat, kemudian kita takbir, merasa tidak kita sedang bercakap dengan Allah. Nah, kalau kita merasa ada yang terputus atau kita merasa tidak sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti ada koneksi yang terputus. Harus kita sambungkan. Apapun nyambung koneksinya, makanya di antaranya kata para ulama adalah, pertama adalah pemahaman kita terhadap apa yang kita baca saat sedang sholat. Ketika ada mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, koneknya ke Allahnya. Paham gak apa itu maksudnya? Paham gak apa itu artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita paham, dimungkinkan bisa connect ke Allahnya. Ya, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah sebuah perjanjian gitu, sebuah pernyataan sikap azam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya kita menghadirkan Allah di dalam sholat kita, kita ihsan saat sholat kita, maka kita akan connecting the people of the sholat, gitu ya, mengkoneksikan manusia kepada Allah ketika sholat. Dengan apa? Di antaranya adalah dengan memahami apa yang kita baca. Maka tugas kita adalah dari mulai takbir sampai salam, bacaan-bacaan sholat itu harus kita pahami maknanya. Maknanya harus kita pahami maknanya. Agar apa? Agar terkonek antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, at-tadallul, ini sikap mentalnya. At-tadallul al-istiqanah, at-tadallul at-tawadu. Kata para ulama. Tenang, sakinah kita salatnya, tumaninah kita salatnya, tidak gerasa gerusu, hayati. Makanya ya. Oke lah, salat itu tidak terkait dengan cepat atau lambatnya ibadah salat, makanya ya. Salat itu adalah
tentang kehusuan. Pertanyaannya, kalau orang gerasa gerusuk bisa khusyuk nggak sholatnya? Ya, gitu. Rasul itu dalam beberapa hadis dijelaskan, makanya beliau sangat lama ya sholatnya, ya, lama rukunya, makanya ya, lama berdirinya Rasul itu, lama sujudnya. Bahkan dalam beberapa hadis dikatakan Rasul itu sampai baca Baqarah gitu ya, Ali Imran, kemudian An-Nisa, Ali Imran, kemudian ayat yang lainnya. Makanya artinya Rasul juga meneladankan tentang lamanya beliau sholat gitu. Kenapa? Karena sedang syahdu berkomunikasi dengan Rabbnya gitu maknanya. Oh ya, istiqanah, tenang, kita nggak usah gerasa-gerusu sholatnya. Agar apa? Ada koneksi. Kemudian juga at-tadallul, kita merasa sebagai orang yang hina. Kalau kita merasa hina, maka saat kita menghadap kepada Allah itu bisa connect. At-tawadhu, kemudian rendah diri. Sopan santunnya dapat. Nah, itu adalah penunjang-penunjang agar kita terkonek pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu merupakan sebagai sebuah proses munajat, proses komunikasi, silatun waliqaun bainal abdi wa rabb. Dan dipastikan kalau kita sudah terkonek, merasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ihsan saat kita salat. Ba'da salat hati kita akan tenang, akan merasa nyaman badannya, akan damai, nggak polos ya. Kebanyakan kita badannya sebelum sholat, selama sholat, dan pasca sholat itu polos aja hati kita, nggak ada bedanya badannya. Harusnya ada diferensiasi, pembeda, minimal pembeda kita saja sendirilah. Pembeda sebelum sholat dan setelah sholat. Ada perasaan yang nyaman. Ada dopamin yang keluar dan kita merasa bahagia. Sehingga kita menjadi orang yang senantiasa optimis, positif ya. Senyum, tenang, sakinah pasca sholat. Bahkan nanti harus ada diferensiasi pembeda antara kita yang suka sholat dengan orang yang tidak suka sholat. Harus ada pembeda. Gitu maknanya ya. Jadi itu efeknya ya ke hati juga. Kalau kita connect dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita sholat, kita akan merasa bahagia. Yang paling fundamental, yang sekarang terakhir dalam pertemuan kali ini, makanya kita nanti akan sambung insyaallah, bahwa sholat itu adalah sebagai sebuah pembuktian dari istighfar kita. Ya, ketika kita minta pada Allah untuk diampuni dosa, ya, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya Allah tidak lantas kemudian langsung ampuni dosa kita, tidak. Allah menyediakan fasilitas. Kalau benar nih kamu minta ampunan padaku, nih ada fasilitas agar aku mengampunimu. Apa itu? Sholat maknanya. Kita cek dalam sebuah hadis maknanya. An Utsman ibn Affan qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Utsman bin Affan, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu sholatun maktubatun. Tidaklah seseorang yang beriman, yang muslim, kemudian hadir waktu sholat yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia membaguskan wudu'nya, wa khusyu'aha, khusyuknya, wa ruku'aha, ruku'nya, gerakan-gerakannya, illa kanat kafaratan lima qablaha. Kecuali apa yang dia lakukan tersebut akan menjadi kafarat, penghapus dosa yang sebelumnya.
lima qablaha minadz-dzunub, dosa yang sebelumnya, malam yu'ti kabiratan, selama tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika dahru kulluhu, itu berlaku selamanya. Jadi kalau kita istighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah dia langsung aku ampuni, enggak begitu. Allah siapkan dulu fasilitas, buktikan ini loh ada fasilitas bernama salat untuk mewasilahi aku mengampunimu. Begitu maknanya. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang lainnya kata Rasulullah, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan rumah kalian ada sebuah sungai, yagtaslu minhu kulla yawmin khamsa marrat, tiap hari kamu seseorang tersebut mandi di sungai tersebut 5 kali. Hal yabqa min daronihi syai'un, apakah akan tersisa daki-dakinya, kotoran-kotorannya? Qalu, sahabat kemudian menjawab, la yabqa min daronihi syai'un, tidak akan tersisa kotoran pada orang tersebut. Qala fadzalika mislu shalawatil khams, kata Rasulullah, itulah perumpamaan salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya, Allah akan menghapus dosa-dosa dengan salat tersebut. Rawahul Bukhari. Artinya pertanyaannya, amankan salat kita, ambil salat kita sebagai fasilitas bersihnya hati kita dari dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan, baik yang tersadari atau tidak disadari, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, malam yu'ta kabiratan, selama kita tidak melakukan dosa besar. Makanya demikian dulu sementara 3 poin dari sejuta hikmah dari sholat. Ya, yang pertama tadi adalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar, baik yang skala makro ataupun mikro, termasuk bisa diambil value-nya ke lembaga, instansi, bisnis, perusahaan yang kita jalankan. Laksanakan sholat, dirikan sholat, dan kemudian implementasikan nilai sholat dalam usaha, dalam perusahaan, dalam lembaga kita. Maka sholat mencegah fahsya dan munkar. Yang kedua, sholat itu adalah proses munajat, komunikasi, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan setiap kita sholat terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hari ini adalah sholat itu sebagai fasilitas untuk penghapusan dosa-dosa kita selama kita tidak melakukan dosa besar. Mudah-mudahan hikmah ini bisa kita raih dalam setiap sholat kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bisa mendirikan sholat. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ke poin selanjutnya, masih tentang hikmah-hikmah di balik ibadah sholat yang kita lakukan. Terima kasih, saya Ibnu Yuri mohon undur. Rabbana afiq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami isi udara dengan dakwah. Terima kasih sudah mengikuti kajian Islami di Renungan Pagi bersama Forum Komunikasi Remaja Muslim. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan.